Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat semuanya dengan saya di Jajang Channel. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa kembali kepada Bapak Ibu sekalian para pengelola BOS dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa, semoga pada kesempatan kali ini dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu sekalian, para pengelola BOS dan juga sahabat sekalian, subscriber dari Jajang Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi. Kita akan sama-sama mereview sudah bagaimana, sudah sampai ke tahap mana ajuan persyaratan pencairan BOS madrasah di portal BOS Kemenag tahun anggaran 2021. Baik sobat sekalian, sebelum dilanjut saya ingin untuk subscribe terlebih dahulu dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya. Baik sobat sekalian, kita masuk ke portal BOS Kemenag, tulis boskemenag.go.id seperti biasa. Di halaman muka sudah nampak ini informasi penting. Sebaiknya kita baca dulu apa sih maknanya, apa maksudnya gitu. Nah, ini informasi pentingnya. Pembuatan PKS sedang mengalami gangguan. Tim IT kami akan segera menyelesaikan kendala ini. Nah, kemudian yang pertama, pencetakan tanda bukti upload belum bisa dilakukan dikarenakan masih menunggu proses pembukaan rekening oleh bank penyalur. Nah, jadi bukti upload berkas persyaratan itu benar-benar sampai sekarang ini benar masih belum bisa dilakukan ya, sahabat sekalian. Kemudian yang kedua, form surat buka blokir, SKPR dan format surat lainnya dapat di-download di Intip Inform BOS 2021. Kemudian pantau dan ikuti terus informasi-informasi terkini di portal BOS. Nah, itu ya sahabat sekalian, suruhannya adalah kita sebagai pengelola BOS, kemudian juga sahabat sekalian, untuk selalu memantau dan mengikuti terus informasi-informasi terkini di portal BOS. Jadi buat semuanya sering-sering saja untuk mengecek sudah sampai di mana tahapannya di portal BOS kemenag.go.id. Baik sobat sekalian, kita masuk login di portal BOS Kemenag. Jangan lupa ini memakai username-nya itu NSM madrasah ya. Kemudian password-nya bisa menggunakan password ketika kita masuk ke emis kita masing-masing juga ya. Kemudian kita login, kita akan review, kita akan lihat sampai di mana tahapannya. Dan kita langsung ke persyaratan ya sahabat sekalian. Sampai di mana, apakah persyaratan yang kita ajukan diterima kabupaten kota atau tidak. Nah, di persyaratan ini madrasah saya sebagai contoh saja ya. Jadi buat teman-teman juga masuk saja di portal BOS Kemenag masing-masing. Nah, untuk mengetahui sejauh mana atau sampai di mana tahapannya dari portal BOS Kemenag ini. Nah, di sini kita bisa melihat di menu persyaratan pencairan dana. Ini tahapan yang pertama melengkapi persyaratan sudah. Kemudian yang kedua, tahapan kedua mengajukan verifikasi juga sudah dilakukan. Sudah berwarna hijau ini ya, sudah. Kemudian di tahapan yang ketiga. Nah, ini ya sobat sekalian, jadi kita baru sampai ke tahapan yang ketiga, yaitu apakah berkas yang kita ajukan itu diterima atau ditolak atau maksudnya disuruh untuk diperbaiki gitu ya, maksudnya seperti itu. Nah, kalau sudah hijau, maksudnya sudah diterima oleh kabupaten kota, berarti kita aman nih. Jadi nggak mikir-mikir, nggak harus ngapa-ngapain. Jadi kita tinggal nunggu saja. Tinggal nunggu apakah kita sudah bisa mencetak bukti ajuannya atau tidak. Nah, kalau sampai sekarang kita masih belum bisa mencetak tanda terima ajuan berkas ya, yang ini. Jadi ini masih dikunci nih. Menu ini masih dikunci. Ini tulisannya kalau nggak salah nih, tanda terima belum bisa di-download. Rekening masih dalam proses pembuatan. Oh ya, jadi kita bisa tahu nih sekarang kalau tahapan rekeningnya memang belum bisa diselesaikan oleh pihak bank gitu ya. Masalahnya cuma di situ. Jadi kita tinggal nunggu saja pihak bank selesai memaving
anggaran untuk tiap-tiap madrasah atau tiap lembaga ke tiap-tiap unit, barangkali setiap kecamatan ya. Kalau untuk BRI atau BNI ya di seluruh Indonesia, barangkali seperti itu. Nah, tahapannya baru sampai di sini ya, sahabat sekalian. Nah, kemudian ini yang jadi permasalahan ini. Banyak juga yang nanya, bagaimana sih kalau misalkan ajuan yang kita sampaikan itu sebenarnya belum diterima oleh pihak kabupaten. Ada yang harus diperbaiki atau memang secara langsung misalkan pihak kabupaten kota menyampaikan list lembaga-lembaga yang memang harus memperbaiki ajuan persyaratannya atau persyaratan ajuannya, misalkan di RKM atau surat-surat ajuan yang lain, atau misalkan gini, kalau di sini itu ada permohonan pencairannya, kemudian surat tugas kepala dan bendahara, kemudian kwitansi perjanjian kerjasama. Kalau di file-file ini yang memang kurang sesuai, barangkali Kementerian Agama Kabupaten Kota akan menyampaikan dan menyuruh madrasah atau lembaga untuk memperbaikinya terlebih dahulu. Nah, misalkan bagaimana sih caranya? Caranya gampang saja ya, teman-teman sekalian atau sahabat sekalian. Jadi kita tinggal download lagi nih, atau kalau filenya sudah ada, kita tinggal perbaiki saja file yang memang diinginkan oleh pihak Kementerian Agama. Ya, tinggal disesuaikan saja. Nah, kemudian setelah itu dicap lagi, dimaterai lagi, ditandatangan lagi. Habis itu kemudian kita scan lagi. Nah, habis di scan, kita tinggal unggah lagi nih di sini. Nah, bagaimana kalau misalkan kita sudah menguploadnya yang kemarin kemudian ditolak kayak gitu ya. Nah, jangan ragu Bapak Ibu sekalian, para pengelola BOS, untuk scan ulang dan kemudian mengunggahnya lagi di sini. Kenapa? Karena dengan mengunggah file yang baru, otomatis file yang lama akan terreset. Itu yang saya pahami gitu ya. Nah, untuk setiap file nih, kalau misalkan ada file-file yang memang kurang sesuai, jadi dilihat lagi. Misalkan kalaupun misalkan ada yang lupa tanda tangannya, ada yang lupa nggak dicap kayak gitu, karena memang kemarin tergesa-gesa sehingga Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian itu rentan sekali melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak fatal sih sebenarnya. Kalau misalkan cuma lupa tanda tangan atau cap, ya kesalahan-kesalahannya memang juga tidak bisa dianggap remeh juga ya sebenarnya, karena itu bukti pengesahannya adalah ada di cap, ada di tanda tangan, karena itu bukti pengesahannya kayak gitu. Nah, kemudian diupload lagi saja di sini, karena dengan mengupload file yang baru otomatis kita akan sistem itu akan mereset file yang lama gitu, jadi dia akan diganti dengan file yang baru. Banyak juga yang di sini kalau di file ini banyak yang nanya itu tentang tangga-tangga surat. Nah, kalau misalkan tentang tangga-tangga surat, Bapak Ibu sekalian tinggal lihat saja di video saya yang lalu. Nah, itu barangkali Bapak Ibu sekalian penjelasan dari saya, semoga bisa membantu untuk yang memang masih ada kendala belum diterima oleh kabupaten kota dalam verifikasi berkas, kemudian juga penguploadan kembali berkas yang memang setelah diperbaiki. Nah, semoga membantu. Kemudian ini juga ya, berarti di portal BOS Kemenag itu kita belum bisa mencetak bukti ajuan berkas saja. Kalau bukti ajuan ini sudah muncul, berarti kita sudah bisa untuk mulai mencairkan dana di bank-bank penyalur terdekat, bisa BRI ataupun bisa BNI, sebagaimana yang memang sudah dipetakan oleh Kementerian Agama tentang bank-bank penyalur dana alokasi BOS di tahun 2021 yang memang ada di BNI dan juga BRI. Nah, dan spesial untuk Aceh, bukan spesial ya, maksudnya bank yang di Aceh itu dikecualikan, tidak BRI dan BNI, yaitu ada banknya BSI yang di sana di Aceh itu. Nah, supaya siap-siap saja ya Bapak Ibu sekalian, kita nunggu, kemudian kita sering-sering saja nih untuk melihat portal boskemenag.go.id untuk mengetahui sampai di mana tahapan kita. Kalau misalkan ini tahap verifikasinya nggak lolos dan sebagainya lah gitu.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian, para pengelola BOS dan juga sahabat sekalian yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.